Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak yang Bapak cintai. Pada pertemuan kali ini, dalam pertemuan pembelajaran daring, Bapak akan menyampaikan materi mengenai menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Baik, terlebih dahulu dipaparkan mengenai apa itu ihsan. Ihsan, kalau misalkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, mal ihsan, qala. Nabi berkata bahwasanya ihsan itu adalah anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau misalkan engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi maksudnya, kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastikan diri kita ini beribadah seakan-akan kita melihat kepada Allah. Bahwasanya Allah ada di depan kita. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu mencapai tingkatan yang seperti itu, maka yakini bahwa kita dilihat oleh Allah. Bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan dalam paparan materinya, bahwasanya hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Ya. Jadi kalau misalkan kita dengan ihsan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan. Kemudian merasakan bahwasanya ketika kita beribadah ataupun melakukan apapun, kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua gerak-gerik kita, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Baik yang dinampakkan oleh ucapan kita, oleh perbuatan kita, ataupun yang tersembunyi di dalam hati Allah. Selanjutnya, dibahas juga mengenai berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, atau ihsan kepada kedua orang tua. Yang mana ini merupakan kewajiban daripada seorang anak yang wajib ditunaikan. Ihsan kepada orang tua bukan sekedar berbakti sebagai balas jasa karena kita telah dilahirkan, karena kita telah dibesarkan oleh orang tua kitanya, tapi juga harus lebih daripada itu. Kenapa? Sebab ihsan ini bermakna bersikap atau berbuat melebihi kadar yang diterima. Bersikap atau berbuat melebihi kadar yang diterima. Apa yang disampaikan orang lain, apa yang diberikan kebaikan oleh orang lain kepada kita, maka kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan yang lebih daripada yang mereka berikan kepada kita. Meski dikatakan dalam konteks kepada orang tua, tidak ada satupun di dunia ini yang mampu membalas jasa dan kebaikan dari orang tuanya. Kita telah dilahirkan oleh Allah, kita telah dilahirkan oleh orang tua kita, sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk membalas jasa daripada mereka. Nah, sekarang kita bahas mengenai kajian Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallahu wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dari ayat ini, ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji kepada Bani Israel, maka janji yang diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu adalah jangan sekali-kali mereka itu menyekutukan Allah. Dalam artian mereka berbuat syirik, beribadah, menyembah kepada selain Allah. Kemudian ada perintah yang selanjutnya, yakni berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada siapa saja, di antaranya adalah kepada kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak-anak yatim, juga kepada orang-orang miskin.
Kita lihat, kita simak bersama-sama. Ada isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah yang telah Bapak berikan di sini. Di antaranya, yang pertama, saling menasihati agar manusia mengabdi kepada Allah. Selalu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang miskin. Ya. Yang kedua, mengingatkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anak. Jangan sampai kebaikan dari kedua orang tua kita, yang mana telah melahirkan dan membesarkan kita, kemudian ketika kita sukses, dewasa nanti, malah mengabaikan kedua orang tua kita. Apa jadinya kita kalau misalkan tanpa jasa daripada kedua orang tua kita? Kemudian yang ketiga, dari berdasarkan isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 ini adalah, berbuat baik itu cakupannya luas, bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mencakup ataupun melingkupi hubungan sosial masyarakat, hubungan sosial bermasyarakat. Hal ini berarti menyebarkan kebaikan itu luas, seluas alam semesta ini. Meski harus disadari bahwasanya objek kebaikan itu berurutan mulai dari diri sendiri, berbuat baik ke dalam diri sendiri, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, selanjutnya berbuat baik kepada kerabat yang terdekat, sampai dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah bergaul dengan sesama manusia, harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. Ya, kalau misalkan kita bergaul dengan orang lain, tentulah pastikan bahwasanya akhlak yang digunakan oleh kita, akhlak yang ditunjukkan oleh kita adalah akhlak yang mulia. Sebagaimana di ayat yang di atas dikatakan wa qulu linnasi husnan, ya, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Di sini disinggung bahwasanya ketika kita bergaul, maka bergaullah dengan cara yang sopan, juga santun, kemudian bergaullah dengan tutur kata yang baik, berarti dengan akhlak yang mulia juga. Kemudian yang kelima di sini dikatakan harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan baik beribadah kepada Allah, kemudian hubungan baik bersosial dengan masyarakat luas. Jangan sampai kita hablum minallah terus-menerus berbuat baik kepada Allah, tapi melupakan dan mengabaikan hubungan sosial yang baik dengan tetangga kita, mengabaikan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya, seimbangkan dua dimensi tersebut. Yang keenam adalah sikap mencerminkan Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian ini ya, ini berbeda topik. Di sini dikatakan bahwasanya ada sikap yang dicerminkan daripada Quran Surat Al-Baqarah ini. Di antaranya yang pertama adalah semata-mata mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukan Allah, bahkan berbuat musyrik kepadanya. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, terus-menerus menebarkan kebaikan. Selanjutnya, saat menasehati, ya, kalau misalkan kita menasehati orang lain, pergunakanlah tutur kata yang sopan, kemudian santun, kemudian berakhlak mulia. Selanjutnya, sikap yang harus dicerminkan juga, membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Orang lain berbuat kebaikan, misalkan memberi kita uang 1.000, maka kita balas dengan yang lebih daripada itu. Contoh saja. Kemudian mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama. Kaum duafa, siapapun yang membutuhkan. Jangan sampai kalau misalkan kita menengok ada tetangga kita yang kelaparan, sementara kita bisa enak makan, kemudian kita mengabaikan mereka, kita melupakan mereka. Harus ada rasa peduli untuk menolong mereka. Selanjutnya, terdapat hubungan yang erat antara kesalihan ritual dengan kesalihan sosial. Ya, kata Bapak tadi, seimbangkan hablum minallah dengan hablum minannas. Berbuat baik beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri, sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Jangan sampai kita punya ego untuk memperkaya diri sendiri, kemudian lingkungan sosial kita dilupakan. Terakhir di sini, berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua, tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Berbuat baik, jangan melihat statusnya orang kaya kah, orang miskin kah, agama Islam kah, non-Islam kah,
Jangan seperti itu. Berbuat baik tulus, murni, karena semata-mata berbuat baik, tidak melihat latar belakang seseorang. Akhirnya, nanti akan ada hikmah. Ya, hikmah yang bisa kita ambil daripada perbuatan ihsan ini. Di antaranya, terbedanya hubungan vertikal antara hamba dengan penciptanya, terjalinnya hubungan baik antara anak dengan orang tuanya, terjalinnya silaturahmi dengan kerabat dan sanak saudaranya, tertanamnya rasa empati kepada sesama manusia, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli satu sama lainnya, terjadinya simbiosis mutualisme antara manusia dan alam sekitarnya, kemudian terjaganya kelestarian alam semesta, baik di darat, air, maupun udara. Ya, di sini Bapak berikan inti dari semuanya. Semuanya yang ada di alam semesta ini berhak mendapatkan perlakuan baik daripada kita. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah anak-anak materi kita yang ringkas padat pada pagi hari ini ataupun pada pertemuan kali ini. Bila mana ada yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua, kemudian menjadi bekal ilmu untuk kita semua juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.